Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Di sini saya, Mr. Niko dari Golden English, akan membahas tentang suatu statement of purpose dari salah satu murid saya. Nah, di sini saya tidak akan mengecek masalah grammar terlebih dahulu, tapi lebih fokus kepada struktur teksnya itu sendiri. Dimulai dari unity sama coherence, lebih tepatnya seperti itu. Apakah tiap paragraf memiliki topik sentence yang lengkap, disertai dengan supporting sentence yang lengkap juga. Apakah setiap paragraf memang sudah bagus atau tidak. Begitu saja dulu. Untuk pemeriksaan grammar, saya akan menggunakan bantuan Grammarly, tapi tetap saja Grammarly hanya bisa membantu secara sedikit. Ya, bagi teman-teman yang masih belum tahu Grammarly itu apa, dia bisa membantu kalian untuk mengecek grammar secara basic, tapi tetap kendali ada di diri kita. Karena aplikasi tersebut tidak bisa mengetahui apakah kita harus menggunakan tenses tertentu atau tidak, seperti itu ya. Oke, alright. Sekarang kita coba aja dulu di sini. Pertama di sini ada paragraf pertama. My name Anon. You can call me Anon. I am 29 years old. I completed my diploma degree academy. Oke. Jadi begini ya, untuk paragraf pertama saya rasa bisa dibagi jadi dua paragraf. Yaitu yang pertama tentang background dari murid saya ini, yang kedua tentang perusahaan yang dia miliki beserta dengan suaminya. Kenapa? Karena lebih baik seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dalam menulis paragraf, ya satu paragraf membahas satu hal yang penting saja. Kenapa? Karena di bagian sini ya, ini lebih fokus terhadap ke perusahaan tersebut sama pekerjaan murid saya. Jadi lebih baik kita pisah. Jadi seperti ini. Nah, lebih baik seperti ini ya. Oke, kalau misalnya paragraf ini dirasa kurang ya cukup tambahkan detail tentang let's say background akademisnya saja. Kalau misalnya dirasa kurang, mungkin bisa ditambahkan prestasi yang didapat ketika kuliah, misal pernah juara lomba apa. Nah, itu masih bisa taruh di paragraf pertama. Tapi ketika kita sudah membicarakan perusahaan ini, ya, maka dari itu lebih baik kita pisah jadi paragraf yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat paragraf selanjutnya. When we started this small company, we thought hard about how to reduce expense and minimize debt. So we have idea to collaborate with several parties and take advantage of digital technology. Hmm. Oke, di sini ada sesuatu yang unik ya, alright. Jadi di sini ada pembahasan tahun pertama ketika mereka kesulitan dalam administrasi, ya. Dan di sini ada tahun kedua di mana mereka sudah menggunakan teknologi digital untuk masalah administrasi ini sehingga segalanya menjadi lebih mudah begitu. Nah, ini sama seperti sebelumnya, kalau misalnya seperti ini lebih baik dipisah juga ya. Jadi kita fokus first year, second year seperti itu. Ya, untuk kapitalisasi dan segala macam teman-teman bisa lihat di sini, ini salah ya kapitalnya, nanti akan kita betulkan di Grammarly saja. Ya, kita perbaiki di Grammarly. Nah, ini baru lebih enak dibacanya begitu. Kalau kita lihat yang terakhir paragraf selanjutnya ya, ini bahas tahun keempat. Oke. Mungkin ada kendala grammar yang di sini, tapi secara topik topik sentence, main idea dan supporting sentence sudah cukup, saya rasa ya.
Technological development move very fast. Oke, jadi di paragraf yang ini ya kita bisa melihat di sini sepertinya di sini tentang background kalau murid saya itu memiliki kendala dalam memahami digital teknologi atau digitalisasi ya. Jadi dia merasa kalau merasa background ini dari pengalaman sebelumnya dia merasa kurang dan harus belajar begitu. Lalu apa yang kurang di sini ya? Mungkin yang kurang adalah kalimat penyambung dari cerita tahun ke-1 sampai dengan 4. Contoh, considering our experience and struggle in digitalization. Nah, oke. So, jadi kalimat ini lebih penting daripada let's say ini bisa disambung dengan kalimat sebelumnya dengan connector words seperti considering our experience and struggle in digitalization and its results such as technological development. Oke, alright. Jika kita menggunakan kalimat seperti ini, kalimat ini ada yang harus dimodifikasi sedikit ya. Oke. Mungkin bisa kita tambahkan konektor ya. Nah, misalnya and di sini ini akan menjadi lebih baik, lebih mudah dibaca. Jadi memang terkadang yang membuat kesulitan itu dalam menulis adalah menentukan transitional words atau connector words atau subordinator. Basically kalau misalnya kita harus menggunakan kata ini itu bagaikan perempatan yang ada lampu merahnya. Jika ada lampu merah, pengendara tahu kapan harus maju, mundur, maju, berhenti, dan berhati-hati ketika menyeberang. Nah, transitional words, connector, dan subordinator ini membantu kita memahami kalau ada perubahan topik di sini dan ada ketersinambungan dari paragraf sebelumnya. Seperti itu. Nah, paragraf pertama. Oke, di sini sedikit membingungkan, mungkin karena masalah grammarnya ya. Di sini membahas tentang hasil dari pelatihan tersebut ya. Oke, ini membahas bulan pertama. Nah, bulan kedua mencoba. Oke, di sini secara struktur bagus, membahas rencana apa yang akan dilakukan setelah pelatihan. Tapi grammarnya membuat membingungkan untuk dibaca. Jadi ini rencana ke depan atau cerita yang sudah terjadi di masa lalu. That's why it's kind of challenging untuk memahami paragraf terakhir. Tapi this is a good concluding paragraph ya, membahas tentang apa yang akan dilakukan setelah menyelesaikan training tersebut. Nah, sekarang kita buka Grammarly ya, teman-teman. Ingat, buka app.grammarly.com kalau kalian mau mereview sesuatu yang serius ya. Seperti teks ini. Grammarly memang sudah ada di Microsoft Word, di HP juga sudah ada, tapi untuk review lebih lengkapnya bisa di websitenya langsung sebenarnya. Oke, kita masuk ke Grammarly dulu ya. Secara kasar ya, Grammarly di sini kita hanya memeriksa grammar-grammar kecil kayak subject and verb agreement segala macam. Untuk masalah tenses ya, untuk masalah tenses tetap ada di kita kuasanya. Kapan kita pakai present simple, kapan kita pakai present continuous dan sebagainya. Oke, klik new ya. Nah, sekarang kita copy paste apa yang sudah ditulis murid saya.
Oke, bisa dilihat di sini overall score-nya sedikit sangat mengkhawatirkan, ya. Kenapa di sini sangat mengkhawatirkan? Di sini dia bilang adalah masalah punctuation. Kalimat compound kompleksnya membingungkan, ada kalimatnya membingungkan, passive voice-nya salah, kalimatnya mengada-ngada. Oke, jadi inilah kenapa kurang, ya. Jadi begini, biar kalian bisa memiliki teks yang bagus, minimal di Grammarly bisa nembus 80 atau 90 overall score-nya. Well, ini memang sangat menantang karena memang perlu latihan. Saya sendiri memang tidak bukan ahli sebenarnya. Di sini saya hanya bisa membantu sesuai dengan pengalaman saya. However, untuk menulis dengan baik begini, basically seperti ini. Kita menulis topic sentence dari suatu paragraf. Dari topic sentence tersebut, kita harus dukung dengan supporting sentence. Supporting sentence itu kadang-kadang ada penjelasan lebih lanjut, bisa disebut minor sentence. Jangan buka topik sentence, jangan buka supporting sentence baru kalau supporting sentence yang sebelumnya belum dijelaskan dengan jelas, begitu. Dan hati-hati dengan menggunakan compound complex sentence, ya. Kalau Anda kesulitan membuat complex sentence, compound sentence, coba dibedah jadi simple sentence aja. Oke. Lihat di sini. Secara kesalahan Grammarly tidak melihat ada kesalahan grammar, ya. Kesalahannya hanya masalah ini saja, yaitu di bagian ini. Kita ambil nanti satu sampel, ya. Satu sampel kalimatnya dan kita ubah jadi lebih baik. Ya. Yang pertama di sini sebenarnya ada kesalahan grammar yang sangat jelas, yaitu di sini kurang to be. Oke. Dan juga ada masalah persepsi di sini. Coba kita perbaiki paragraf pertama saja dulu, ya. Kita kembali ke Microsoft Word. Oke. Nah, di sini coba kita ubah lebih baik dengan kalimat yang lebih baik juga. Alright. Alright, kita mulai, ya. Oke. My name is, for example, Lutfi Nicola Sereni. Okay. My friends usually call me Nico. Alright. Now, how to make it natural? Ya, kita coba pakai adverb, begitu. For the moment, I am, for example, 23 years old. Okay. I have graduated from chemistry analysis major. Okay. The university is not mentioned. I think I should mention the university, for example. Alright, I cannot forget the name. Jadi begini, ya teman-teman, kalau teman-teman kesulitan mencari nama dalam bahasa Inggris, ya khususnya dari bahasa Indonesia, jangan kebuka ke Google Translate, tapi ke English Wikipedia. For example, saya mau cari IPB, English Wiki. Oke. Ini ketemu Bogor. Sorry ya, saya memang sering tipe begini kalau berbicara. Nah, ini adalah IPB, Bogor Agricultural Institute. Oke, kita bawa ini terjemahan resminya. Terjemahan yang benar setidaknya. Oke. And Bogor Agricultural Institute. This is what makes the sentence confusing, ya.
dari kalimat yang analisis Bogor ini dengan kalimat Universitas Muhammadiyah Jakarta, di sini nggak ada penjelasan. Ya. Kenapa mulainya dari Bogor, tapi finishnya di Muhammadiyah Jakarta begitu? Ya. Nah di sini ada kurang penjelasan ya, kurang penjelasan. Misalnya kenapa? Ya kalau misalnya kita nggak selesai kuliahnya di jurusan tersebut, berarti di sini harus pakai past simple. Oke. I started my bachelor study at chemistry analyst major in Bogor Agricultural Institute. Okay. Let's add this. Unfortunately, I did not finish my study there. So, I continued my study at Jakarta Muhammadiyah University. Okay. All right. She took different majors. So that means I continue my study and took chemical engineering. Okay. In Muhammadiyah University, Jakarta. I finally graduated in 2016. Okay. Now let's see if the score is better. Yeah. Let's see if there is any problem or not with this one. Oke, di sini teman-teman kalimat ini skornya tidak sampai, let's say tidak sampai 80-90 karena memang hanya satu paragraf saja atau mungkin memang saya yang harus improve lebih. Tapi jika kita bandingkan, ini adalah kalimat aslinya dan overall skornya hanya 48. Ya, tapi kalau kita bandingkan dengan yang saya, tidak terlalu banyak perubahan, ya, hanya sedikit improvement, tapi nilainya lumayan meningkat. 67. Ada grammar kecil yang salah di sini, kayak misalnya di sini, ya bukan pakai F tapi harusnya pakai S di sini, ya. Analisis jadi analis dan in harusnya pakai add. Nah ini masalah dari bahasa Inggris. Saya sendiri masih sering melakukan kesalahan kecil seperti ini. Anda maklumlah bukan native speaker saya. Maka dari itu, saya sangat bersyukur sekali sekarang sudah ada Grammarly. Alright. Jadi teman-teman ketika diperbaiki kesalahan di sini menjadi 97 overall score. Dan ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya, kenapa? Karena lebih jelas, secara grammar juga lebih baik. Dan kalaupun ada kesalahan, ya ada fitur premium yang harus kita buka dan ini lumayan ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti ini ya. Jadi ketika kita mau nulis antar kalimat, pastikan kalimat satu dan selanjutnya itu saling nyambung dan tidak menimbulkan pertanyaan. Kayak tadi, mulainya di Bogor, tapi kok lulusnya malah di Jakarta. Apa yang terjadi di situ? Dijelaskan minimal ya, satu kalimat, dua kalimat cukup. Dan juga jangan lupa kita untuk memperkaya dan membuat tulisan kita natural, kita harus menggunakan adverb ya. Kayak misalnya for the moment di sini ya, unfortunately. Dan jangan lupa pakai subordinator kayak misalnya so begitu ya. Nah itu yang harus kita tingkatkan dalam kemampuan menulis kita. Saya pun masih banyak belajar. Jadi untuk yang ini ya, untuk murid saya
Saya harap selanjutnya menjadi lebih baik ya, apalagi tentang masalah grammar itu paragraf saya sedikit membingungkan. Ada past simple soalnya di situ, sementara sisanya adalah present simple dengan future modals. Jadi paragraf yang terakhir itu maksudnya gimana? Rencana ke depan apa rencana yang sudah terjadi sebenarnya? Tolong dipikirkan kembali tentang tenses, karena setiap tenses itu ada tujuannya. Ya, jadi harus hati-hati sebelum kita pakai tenses tersebut. Baik, sudah situ saja, sudah cukup. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, tolong tinggal tanyakan saja ke saya langsung. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam video review ini. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, dan di sini hanya bermaksud untuk berbagi pengalaman. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi pengalaman dalam menulis. Saya bukan ahli dalam menulis, tapi saya punya pengalaman setidaknya supaya dapat, ya kalau hitungan ambil IELTS minimal supaya dapat 7 lah ya. Karena saya juga dapat 7 waktu ngambil tes IELTS writing beberapa bulan yang lalu. Lebih tepatnya tahun lalu ya. Oke, terima kasih kembali. Have a good day and bye-bye.